Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nabila Sri Mulyani sebagai pembimbing. Perkenalkan, nama saya Ade Lucy Widianti. Saya dari kelas 11 RPL 2. Saya akan mempresentasikan hasil proyek yang saya buat. Judul proyeknya yaitu Instagram. Nah, alasan saya kenapa lebih memilih Instagram untuk tugas proyek saya, karena yang pertama, membuat Instagram juga itu melatih kemampuan saya dalam membuat UI dan UX di media sosial. Nah, menurut saya tampilan Instagram itu cukup kompleks dan menarik karena di dalamnya ada postingan, ada story, ada profile ya. Lalu menurut saya juga itu untuk melatih saya membuat desain yang modern, interaktif dan kreatif. Oke, kita langsung masuk saja ke halaman login ya. Pertama-tama kita login dulu. Di sini ada beberapa widget yang saya gunakan. Ada container untuk background warna biru, kalau saya warna biru. Nah, di sini ada beberapa teks, contohnya ada deskripsi dan connected, itu menggunakan teks. Lalu untuk pengaturan posisi teks saya menggunakan kolom, center, dan padding. Nah, di sini ada bagian form login. Di login itu menggunakan teks ya. Nah, di login saya menginput username dan password. Untuk username saya menggunakan graphic icon person, dan untuk password saya menggunakan graphic icon K. Untuk password supaya tidak terlihat itu saya menggunakan obscure text. Itu obscure textnya true ya, supaya tidak terlihat oleh pengguna lain. Nah, lalu setelah masukkan password itu ada forgot your password, saya menggunakan text button. Nah, lalu setelah mengisi username dan password itu ada tombol login. Widget yang saya gunakan yaitu elevated button dan material button. Untuk stylenya warna biru, teksnya warna putih, dan bentuknya rounded. Nah, setelah login kita langsung masuk ke halaman home. Nah, di halaman home bagian atas saya menggunakan app bar. Itu ada tombol kliknya yang judulnya connected, ada icon notification. Nah, widget yang saya gunakan adalah app bar, row, title, dan action untuk icon-icon. Nah, lalu pada lingkaran profile di atas, widgetnya saya menggunakan single child scroll view untuk mengatur horizontal. Lalu ada kolom untuk setiap story ya, untuk jarak. Lalu ada circle avatar untuk foto profil. Nah, untuk nama usernya saya menggunakan teks. Lalu ada tampilan postingan user di situ ya. Itu namanya ada nama usernya menggunakan teks. Ada gambar produk, ada deskripsi, ada komentar, dan ada like. Nah, widget yang saya gunakan ada container dengan box decoration, ada kolom untuk menyusun konten vertikal, ada image network atau image asset ya untuk gambar. Nah, untuk caption saya menggunakan teks, dan untuk komentar dan jumlah like saya menggunakan row. Lalu untuk icon home active search dan dua icon lainnya saya menggunakan widget bottom navigator bar dan icon dan bottom navigator bar item. Nah, lalu untuk keseluruhan halaman itu bisa di scroll ya. Widgetnya saya menggunakan single child scroll view atau list view agar halaman tersebut dapat di scroll. Setelah masuk ke halaman search itu ada text explore ya, atau search, yaitu untuk mencari atau menjelajah. Nah, saya menggunakan scaffold. Scaffold itu digunakan untuk menampung body dan bottom navigator bar. Nah, lalu ada kolom dan expanded, itu untuk menyusun elemen vertikal seperti judul, search. Nah, itu tab bar ya, saya menggunakan itu kolom dan expanded. Nah,
Untuk membuat search bar dengan placeholder search here, saya menggunakan text file atau text from file ya. Nah, itu saya hias menggunakan input decoration, graphic icon, dan border. Nah, lalu di navigasi user, hashtag, post, top, saya menggunakan tab bar dan tab bar view dalam default tab controller. Nah, lalu supaya seluruh tampilan masuk ke konten ya, bisa di scroll, maksudnya bisa di scroll vertikal dan horizontal, saya menggunakan single child scroll view atau list view. Nah, lalu untuk menampilkan gambar-gambar dalam bentuk kotak di 2 kolom, saya menggunakan grid view. Bisa memakai grid view count atau grid view builder. Nah, untuk menampilkan konten seperti postingan dengan nama yang ada di situ, teks, komentar, dan like, saya menggunakan chart atau container. Saya hias dengan box decoration, padding, dan margin. Nah, lalu untuk menampilkan icon, saya menggunakan row dan icon. New post ya. Di awal itu di atas ada text make a post. Saya menggunakan scaffold. Nah, untuk struktur utama halaman, saya membuat icon panah dan judul itu menggunakan app bar. Terus saya menggunakan gambar dan slider itu menggunakan body. Nah, terus di scaffold saya juga menggunakan bottom navigation bar. Nah, di app bar saya menggunakan app bar untuk menampilkan icon kembali ya, menggunakan icon button. Lalu judul make a post itu menggunakan teks. Nah, untuk menampilkan gambar yang akan diposting itu saya menggunakan image file, image asset. Lalu untuk menyusun menu filter supaya horizontal, saya menggunakan row ya. Nah, lalu untuk mengatur nilai filter seperti exposure itu menggunakan slider. Di bawahnya ada garis dan knob yang bisa digeser. Nah, lalu untuk tombol continue berwarna biru, saya menggunakan elevated button atau filled button. Nah, itu bebas ya, tidak hanya bisa warna biru, bisa warna yang lain, tergantung. Nah, setelah dari halaman new post tadi, kita bisa masuk ke halaman inbox ya. Di sini saya menggunakan scaffold itu untuk struktur dasar halaman. Lalu saya membuat app bar dan bottom navigation bar. Nah, di app bar itu inbox saya menggunakan teks, font weight dan font weight bold. Nah, di sebelah kiri ada icon pencarian, itu menggunakan icon search. Nah, di sebelah kanan itu ada icon filter. Saya menggunakan icon filter list atau icon tune. Nah, untuk input pencarian dengan placeholder cari itu saya menggunakan text file atau search bar. Nah, itu bisa saya masukkan dalam kontainer. Nah, lalu supaya bisa horizontal, saya menggunakan single child scroll view, scroll decoration, axis horizontal. Nah, isinya itu ada bulatan gambar profil ya. Saya menggunakan circle avatar, ada nama user, saya menggunakan teks, ada button itu new, saya menggunakan icon button. Nah, di dalam row tersebut ada 2 teks, yaitu ada message dan call. Nah, untuk dapat menggunakan tab bar, jika ingin lebih dinamis, yaitu menggunakan row. Untuk isi profil, saya menggunakan body. Lalu untuk navigasi bawah, saya menggunakan bottom navigation bar. Nah, untuk background dan foto profil, untuk background saya menggunakan container dengan box decoration. Kalau gambar yang besar itu menggunakan background image. Nah, foto profil supaya bulat saya menggunakan circle avatar. Nah,
Lalu untuk itu ada informasi pengguna ya. Itu ada nama menggunakan teks. Itu username ya. Lalu ada beberapa kemampuan itu juga menggunakan teks. Nah, untuk hashtag bionya saya menggunakan raw. Nah, lalu untuk edit profil dan icon setting saya menggunakan raw dengan tombol elevated button dan icon button dan icon setting di sebelah kanan. Lalu ada beberapa fitur ya, ada post, ada postingan kita, ada pengikut dan kita yang mengikuti. Saya menggunakan row dengan kolom. Lalu untuk foto grid, saya menggunakan grid view untuk foto-fotonya. Nah, untuk ukuran fotonya supaya bisa berwarna kotak, saya menggunakan aspect ratio, itu 1 ya ukurannya. Lalu supaya bisa di scroll, saya menggunakan single child scroll view. Dalamnya ada scroll di correction axis horizontal. Nah, fotonya saya menggunakan image asset. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.